Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi yang masih menjadi perhatian di publik. Kita akan melihat pemirsa apa saja dua informasi itu. Yang pertama terkait dengan longsor ya Marcel, yang sampai saat ini masih banyak menyita perhatian publik. Publik ingin tahu apa penyebabnya, kemudian jumlah korbannya dan juga korban yang masih hilang ini apakah sudah berhasil dievakuasi. Iya, karena kemudian terjadi ada di beberapa wilayah ya, seperti yang tadi kita beritakan di Cilacap dan juga di Banjarnegara. Nah, pemirsa, selain itu juga ada kasus bullying ini yang juga menyita perhatian publik, orang tua, masyarakat, ataupun mungkin di pihak sekolah juga ya yang membutuhkan perhatian lebih terkait dengan kasus-kasus bullying. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam trending topik, dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, kita masih akan bahas terlebih dahulu terkait dengan topik longsor. Kita akan melihat seperti apa visual yang sudah kami rangkum untuk Anda. Ini merupakan visual yang terjadi di kawasan Jawa Tengah, tepatnya di Pandanarum, di Dusun Situkung, Jawa Tengah. Jadi pemirsa, longsor ini terjadi pada hari Minggu dan akibat peristiwa ini pemirsa hingga Senin sore kemarin diduga masih ada sebanyak 26 orang yang masih tertimbun. Hingga kini pemirsa, tanah di lokasi terus mengalami pergerakan sehingga risiko terjadinya longsor susulan tetap tinggi. Dan tim SAR gabungan pun masih harus ekstra hati-hati saat melakukan evakuasi mencari para korban yang hilang. Pihak berwenang juga mengimbau kepada warga di sekitar daerah rawan longsor untuk tetap waspada dan tidak mendekati lokasi sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari tim BPBD. Iya pemirsa, dan berdasarkan hasil pemantauan serta analisis udara yang dilakukan oleh BPBD setempat, longsor di Pandanarum, Banjarnegara ini menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan pada kawasan permukiman dan juga lahan pertanian. Karena ini mencapai luasnya 10 hektar dengan jarak luncuran mencapai 1 kilometer yang menerjang perkampungan dan juga lahan pertanian. Untuk selengkapnya kita dengarkan pernyataan dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Banjarnegara, Junedi, berikut ini. Atas itu sampai titik terakhir itu sekitar 1 kilo ya, 1 kilo jarak luncurnya, dan mengembang ke kanan kiri. Yang dari bawah itu sebelah kiri mengenai persawahan karena di situ banyak cekungan. Yang sebelah kanan di sebelah kanan itu sebelah gunungan mengenai beberapa rumah ya, sampai terdorong ke bawah karena jenuh air. Jadi itu jalan merayap walaupun pelan tapi itu pasti ya, sampai berhenti kurang lebih sekitar 1 kilo ya, dari ukuran peta satelit. Kalau untuk luasannya sendiri Pak seperti apa Pak? Luasan yang terdampak dari debris flow itu kami hitung berdasarkan analisis satelit peta udara itu 10,7 hektar. Pemirsa, sementara itu sebanyak 51 warga dievakuasi tim SAR dari dalam hutan. Evakuasi berlangsung secara dramatis lantaran ada 2 orang warga yang tidak dapat berjalan dan terpaksa dibawa dengan menggunakan tandu. Kepanikan warga akibat tanah longsor ini membuat warga berlarian ke dalam hutan dan bermalam di kandang sapi. Kini kedua korban yang terluka telah dibawa menggunakan ambulans dan dirawat secara intensif di puskesmas setempat. Iya, bahkan salah seorang warga bernama Tusri mengaku pemirsa, dirinya melarikan diri ke hutan karena panik dengan datangnya tanah longsor yang sangat cepat. Kita akan dengarkan seperti apa pengalaman Tusri selaku korban longsor. Orang ya di kandang sapi, jumlah satu kandang sapinya itu berapa? 13. Yang lainnya di kandang wedus, ada yang di kandang sapi juga ya. Itu semuanya jadi 51. Tempat makaman itu sebelum aku ke hutan. Terus aku istirahat di situ sejenak ya, biar itu pikirannya tenang dulu. Tapi lama-lama malah makin nggak tenang, soalnya takut banget. Karena takut, iya Pak, takut, panik, terus jadinya lari semua. Nah pemirsa, kemudian sejak Senin pagi kemarin, keluarga korban juga mulai berdatangan ke posko induk di Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah untuk mencari kabar dan keberadaan keluarganya. Salah satunya adalah Muslimah, warga desa Beji, mencari keluarganya di lokasi pengungsian.
Kemudian tangisnya pun pecah saat mengetahui 3 anggota keluarganya belum terdata. Ini juga menambah kepedihan warga di tengah bencana longsor. Bencana ini telah menyebabkan 30 rumah tertimbun dan 194 rumah terdampak. Kejadian ini juga memaksa warga dalam kepanikan dan kehilangan harta benda mereka. Sementara itu pemirsa, tim SAR dan petugas BPBD terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban. Data dari BPBD mencatat bahwa ada 823 warga yang telah menempati 2 titik pengungsian, yaitu di Gor Desa Beji dan Gedung Haji Pringamba. Pemerintah daerah mengimbau supaya warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama hingga situasi benar-benar dinyatakan aman. Dan dari Banjarnegara, pemirsa, kita beralih ke wilayah Cilacap. Ini masih di Jawa Tengah yang juga mengalami bencana longsor, pemirsa. Di pencarian hari kelima atau Senin petang kemarin, pasca bencana longsor yang terjadi di Cilacap, tim gabungan Basarnas, BNPB, dan TNI Polri berhasil menemukan 16 jenazah. Sehingga dari data korban hilang, sebanyak 7 orang tersisa masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Ya, sebelumnya pada hari kelima pencarian, tim SAR berhasil menemukan 3 jenazah korban tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Ketiga korban merupakan satu keluarga dan ditemukan dalam posisi berdekatan. Hingga Senin sore kemarin, tim gabungan masih terus melakukan pencarian dengan menurunkan K9 dan drone. Nah, kemudian juga pemirsa, ini tim SAR juga mempersempit area pencarian karena sebelumnya tim SAR gabungan memutuskan untuk berfokus kepada salah satu titik untuk operasi pencarian. Kepala Kantor SAR Cilacap, M. Abdullah, juga mengatakan bahwa strategi pencarian kini berfokus pada 2 sektor yang dibagi menjadi 4 titik pencarian. Penyempitan wilayah pencarian dilakukan usai ditemukannya 11 korban. Adapun untuk memaksimalkan upaya pencarian, tim SAR juga akan kembali memaksimalkan alat berat dan personil. Ada sebanyak 21 unit ekskavator, 17 unit pompa air, serta 9 ekor anjing pelacak atau K9, dan lebih dari 600 personil gabungan telah siap untuk menjalankan operasi evakuasi. Adapun pemirsa, ini terkait dengan proses pencarian korban memang menghadapi ada berbagai kendala. Ini salah satunya yang menjadi kendala pencarian adalah turunnya hujan yang biasanya terjadi menjelang sore hingga malam hari. Hujan yang deras menyebabkan medan pencarian menjadi semakin sulit dan juga menantang. Dan bahkan sebelumnya juga sempat dilakukan operasi modifikasi cuaca begitu ya, untuk memaksimalkan agar proses pencarian ini tidak terhalang dengan cuaca. Kita simak pernyataan selengkapnya dari otoritas terkait berikut ini. Terjadi di Cilacap dan Banjarnegara ya Gemma, ini juga menjadi perhatian dari publik karena memang semakin mendekati puncak musim hujan yang diprediksi memang terjadi mulai dari Desember sampai Januari bahkan sampai Februari ya kalau menurut BMKG. Ini semakin perlu waspada begitu terkait dengan kondisi cuaca atau potensi bencana. Iya, nah kita juga akan melihat ya Marcel seperti apa pendapat dari warga dan juga doa-doa yang dipanjatkan oleh warganet kepada para korban longsor di Jawa Tengah. Ada dari pemirsa @wadiutomo yang mengatakan Banjarnegara musim hujan dan longsor, kabar yang hampir selalu muncul setiap tahunnya. Ini bisa menjadi evaluasi juga ya Marcel untuk Pemda, mungkin juga bisa lebih menelusuri seperti apa pemukiman di sana agar tidak terulang kembali jika terjadi longsor ya ke depannya. Iya betul sekali, perlunya mitigasi menjadi kunci pemirsa. Ini satu lagi ada komentar dari Marbot_Udin. Turut berbelasungkawa atas bencana longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Semoga evakuasi korban bisa berjalan lancar, pemulihan wilayah terdampak juga bisa berjalan dengan baik ya. Iya, kita aminkan doa tersebut ya Marcel. Kemudian dari @menyalamati yang mengatakan tadi baca berita ada longsor di Banjarnegara, ngecek lokasinya di map ternyata di hulu Sungai Gintung. Ini salah satu sungai dalam daftar potential run around Serayu. Memang kemarin juga Wakil Bupati dari Banjarnegara mengatakan bahwa
titik itu sebenarnya sudah diprediksi, tapi ada perubahan jalur untuk longsor. Jadi memang harus ada mitigasi lebih lanjut ke depannya supaya pemukiman ini bisa mungkin direlokasi ke depannya ya Marcel, supaya tidak terjadi kemudian jika ada longsor kembali terjadi, pemukiman di sana sudah steril begitu ya. Betul, ini juga kita lihat masih terus berjibaku ya petugas gabungan, semoga mereka dalam keadaan sehat bisa menjalankan tugas juga dengan aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.